371 informasi mengenai pertarungan Lustrum Imperial, 10 teratas diumumkan. Di area panggung, terdapat Zushwatri bersama 6 muridnya, dan Kain. Sedangkan Sphinx dan Sage, keduanya tidak terlihat. Ketika peserta lain melihat beberapa murid Master Zushwatri hilang, mereka mulai membayangkan berbagai kemungkinan penyebab ketidakhadiran mereka. Namun, tidak ada yang berani bertanya tentang hal ini, terutama karena Master Zushwatri sedang berbicara. Namun, begitu Zushwatri mengucapkan kata-kata, Lustrum Imperial Boat, kesadaran itu akhirnya mulai meresap dan para peserta tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Kecuali Izrod dan beberapa peserta lainnya, semua orang tak dapat menyembunyikan rasa antusias mereka terhadap pengumuman 10 besar. Bahkan mereka yang tahu bahwa mereka tidak akan masuk 10 besar pun menantikannya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berbasa-basi, menjalin hubungan baik dengan para calon berbakat di alam fana, dan membangun koneksi. Ini adalah keuntungan sampingan yang sangat besar lainnya dari lolos seleksi. Saya yakin kalian semua mengerti apa arti berpartisipasi dalam Lustrum Imperial Boat. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, saya akan menjelaskannya secara rinci. Lustrum Imperial Boat. Zushwatri berbicara dengan santai sambil menjelaskan isi dan sejarah Lustrum Imperial Boat kepada mereka yang hadir. Karena mayoritas peserta yang tersisa sudah tahu tentang Lustrum Imperial Boat, hanya sedikit yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun, ini pertama kalinya Izrod mendengar tentang acara sebesar itu. Ia memastikan tidak melewatkan sepatah kata pun yang keluar dari mulut Zushwatri dan dengan cepat membentuk gambaran lengkap mengapa proses seleksi ini begitu penting. Pertarungan Kekaisaran Lustrum berlangsung setiap 5 tahun sekali di alam misterius yang dikenal sebagai alam semenanjung Kekaisaran. Alam ini mirip dengan alam dogma chaotic karena tidak dapat dimasuki secara bebas dan hanya dibuka pada interval waktu tertentu. Meskipun alam semenanjung Kekaisaran bukanlah tempat eksplorasi seperti alam dogma chaotic, menurut Zushwatri, alam ini masih menyimpan banyak rahasia tersembunyi yang bahkan gagal diungkap oleh mereka yang berada di alam legendaris tersebut. Tujuan utama alam semenanjung Kekaisaran adalah sebagai panggung megah untuk pertarungan Kekaisaran Lustrum. Alam ini merupakan alam misterius netral yang tidak dimiliki siapapun, oleh karena itu, berfungsi sebagai tempat yang sempurna untuk pertemuan berbagai kekuatan besar. Wilayah semenanjung Kekaisaran dibagi menjadi 5 bagian berbeda. Bagian kelima, dan paling bawah, merupakan area umum tempat berbagai kelompok akan bertemu sebelum acara resmi berlangsung. Sedangkan untuk 4 bagian lainnya, masing-masing diperuntukkan bagi tim masing-masing. Bagian keempat untuk tim keempat, bagian ketiga untuk tim ketiga, dan seterusnya. Setiap bagian memiliki serangkaian ujian, dan setelah berhasil melewati semua ujian, pertarungan akbar diadakan untuk menentukan peringkat akhir. Semakin tinggi peringkat seseorang dalam pertarungan Kekaisaran Lustrum, semakin besar pula hadiah dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dari alam semenanjung Kekaisaran. Alam fana, serta alam-alam lainnya, masing-masing membentuk 4 tim terpisah yang dibatasi oleh usia seseorang. Meskipun ada pengecualian di mana terkadang mereka yang lebih muda akan berakhir di tim yang lebih tinggi karena bakat mereka yang luar biasa, seperti Kain yang ditempatkan di tim utama, seseorang tidak dapat ditempatkan di tim yang lebih rendah jika usianya melebihi angka tertentu. Misalnya, tim kedua terdiri dari mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Ini berarti bahwa siapapun yang berusia 30 tahun atau lebih tidak akan dapat bergabung dengan tim kedua. Namun, mereka dapat bergabung dengan tim pertama bersama mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Tim ketiga terdiri dari mereka yang usianya tidak melebihi 25 tahun dan tim keempat terdiri dari individu yang berusia 20 tahun dan lebih muda. Meskipun seseorang berusia 25 atau bahkan 20 tahun bisa bergabung dengan tim utama, hal itu sama sekali tidak terdengar karena kesenjangan kekuatan alami yang ada di antara kelompok usia tersebut. Lagi pula, para jenius seperti Kain tidak muncul begitu saja dari tanah di alam fana. Meskipun yang paling menarik perhatian Izrod adalah tujuan dari pertarungan Kekaisaran Lustrum dan lawan yang akan menunggu mereka. Seperti dugaanku, memang banyak yang lain di luar sana. Pertanyaannya, berapa banyak sih jumlahnya? Izrod menyadari bahwa lawan yang akan mereka hadapi bukan berasal dari alam fana, melainkan dari alam lain. Meskipun Zushwatri tidak membahas terlalu detail mengenai detail alam-alam tersebut,
Izrod memahami bahwa alam-alam tersebut bukanlah tempat yang bisa ditinggali manusia dengan bebas mengingat bahaya dan kurangnya dukungan dari kaum mereka sendiri. Hal ini karena di sebagian besar alam tersebut, manusia tidak ada atau berada di sisi yang lebih lemah. Zushuatri menghela napas panjang sambil berkata, selama 2 dekade terakhir, tim kedua alam fana kita menunjukkan hasil yang buruk, sementara tim pertama kita hanya berhasil masuk 10 besar 2 kali dalam 4 pertempuran kekaisaran Lustrum terakhir mereka. Sedangkan tim kedua kita, mereka selalu berada di 5 terbawah. Raut kekecewaan terpancar di wajah Zushuatri saat ia berbicara. Dia kemudian melanjutkan, adapun tim ketiga dan keempat lainnya. Yah, keduanya bahkan tidak layak disebut. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Zushuatri. Dia bercanda, kan? Para individu kuat itu, yang berhasil masuk tim kedua di tahun-tahun sebelumnya dan dianggap sebagai talenta masa depan alam fana, bahkan tidak mampu naik dari 5 terbawah. Bagaimana mungkin? Bahkan tim pertama yang gemilang, yang dipenuhi talenta-talenta luar biasa, hanya mampu masuk 10 besar 2 kali dari 4 Lustrum Imperial Boat. Suasana menjadi tegang ketika para peserta yang tersisa mulai gugup. Apa-apaan ini? Jangan bilang kalian semua terlalu takut bertarung setelah mendengar kata-kata ini. Aku yang memimpin tim utama, jadi kenapa kalau kalian, bocah-bocah, berada di posisi 5 terbawah? Apa kalian tidak terlalu sombong? Aku berencana mencuri semua kejayaan untuk diriku sendiri sambil memimpin tim utama meraih posisi nomor 1 di Lustrum Imperial Boat. Kata Kain sambil menyeringai sambil melirik para peserta. Awalnya, semua orang terdiam. Namun, setelah beberapa saat, Izrodlah yang pertama memecah keheningan. Aku, Izrod, juga berencana mencuri semua kejayaan, jadi aku khawatir Pangeran Istana Naga akan kecewa, kata Izrod dengan nada riang. Ia mengerti maksud Kain dan memutuskan untuk membantunya sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dengan esensi dan segel 10 cakranya. Senyum lebar tersungging di wajah Kain saat ia menjawab, oh. Beraninya kau ingin merebut kejayaan tuan muda ini untuk dirimu sendiri. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Kain, para peserta lain menatap Izrod seolah-olah ia gila dan ingin mati. Ia adalah tuan muda ketiga dari Istana Naga yang sedang ia ajak bicara. Apa ia ingin mati? Yang lebih penting, mayoritas peserta penasaran dan bingung bagaimana seseorang selema Izrod bisa lolos seleksi. Namun, ia mempertaruhkan semua itu dengan baru saja menyinggung tuan muda ketiga Istana Naga. Bahkan ke-6 murid Zushuatri mengernyitkan dahi ketika mendengar kata-kata berani Izrod. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan jika ia berhasil lolos seleksi, keberuntungan jelas memainkan peran penting. Karena itu, bagaimana mungkin ia berani bicara tentang mencuri kejayaan? Sungguh lelucon. Senyum riang muncul di wajah Izrod saat ia mengangkat satu jari dan menjawab, tahun ini di Lustrum Imperial Boat, tim kedua akan mengklaim posisi nomor 1 di lapisan kedua. Konyol, salah satu murid Zushuatri tak kuasa menahan diri untuk tak sadar mengucapkan kata itu. Sungguh pernyataan yang berani dan arogan di hadapan semua orang. Sebenarnya, apa yang ia pikirkan tentang pertarungan kekaisaran Lustrum? Kata-katamu berani sekali. Apa yang membuatmu begitu yakin tim kedua akan merebut posisi nomor 1 tahun ini? Tanya Kain sambil sedikit menyipitkan mata. Sebenarnya, ia pun terkejut dengan pernyataan Izrod yang luar biasa. Ia tahu Izrod membantunya dengan ikut-ikutan, tetapi ia tak pernah menyangka Izrod akan bertindak sejauh ini. Karena aku akan ada di sana, kata Izrod tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Yang lain hampir batuk darah ketika mendengar Izrod bicara. Karena dia akan ada di sana. Kesombongan mereka terlalu berat untuk ditanggung. Bagaimana mungkin seseorang terlahir sesombong ini? Orang ini pasti sudah mati karena bicara omong kosong seperti itu di depan tuan muda ketiga. Kata salah seorang peserta. Namun, di luar dugaan mereka, Kain justru tertawa terbahak-bahak sambil berteriak, "Ahahaha, bagus sekali. Pria sejati tidak akan mengingkari janjinya. Jika tim kedua meraih juara pertama berkat usahamu, tuan muda ini bersedia mengakuimu sebagai saudaranya." Apa? Tuan muda ketiga bersedia mengakuinya sebagai saudara. Dengan pengaruh dan dukungan seperti itu, siapa di seluruh alam fana yang berani mengganggunya di masa depan? Tiba-tiba, para peserta yang tersisa lupa akan rasa gugup mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka kalah dari orang seperti itu? Jika dia ingin mencuri kejayaan untuk dirinya sendiri,
maka dia harus melakukannya setelah mereka, bukan sebelumnya. Izroth menarik perhatian 6 orang tertentu. Dari ke-6 orang tersebut, 4 di antaranya memiliki simbol aneh di dahi mereka. Sedangkan 2 lainnya, salah satunya sangat misterius dan selalu diselimuti kabut hitam yang tidak biasa. Namun, yang terakhir sebenarnya adalah seseorang yang pernah ditemui Izroth sebelumnya. Dia tak lain adalah Lances, orang yang ditemui Izroth sebelum relokasi pertamanya terjadi dalam seleksi. Sudah kuduga, orang ini ternyata tidak sesederhana itu, pikir Lances dalam hati. Ia telah menyaksikan pertarungan Izroth melawan peserta lain, jadi ia tahu bukan keberuntungan yang membawanya sejauh ini. Apa si bodoh Roudin benar-benar tersingkir. Dia pasti terlalu sombong dan kalah dari salah satu murid Master Sushuatri. Salah satu individu dengan simbol aneh di dahinya berpikir dalam hati. Dia bermata biru dan berambut biru, berpenampilan tampan, dan mengenakan jubah bela diri yang megah. Di lehernya terdapat tato biru aneh dengan tanda-tanda yang tidak diketahui. Namanya Zuren dan dia berasal dari kekuatan yang sama dengan Roudin. Setelah keadaan tenang dan Sushuatri menyelesaikan penjelasannya tentang Lustrum Imperial Boat, akhirnya tiba saatnya untuk mengumumkan 10 peserta teratas resmi dari seleksi. Di posisi ke-10 ada Torugo Aragon. Di posisi ke-9, Sushuatri melanjutkan pengumuman penempatannya. Di tempat ke-6 adalah Lances Pride. Lances berhasil naik ke posisi ke-6. Ini saja menunjukkan bahwa kekuatannya yang sebenarnya tidak bisa diremehkan. Namun, saat Sushuatri mengumumkan siapa yang menempati posisi ke-6, semua orang tercengang. Ini karena salah satu monster yang dijamin masuk 5 besar ternyata berada di posisi ke-6. Ini sungguh kejutan besar. Namun, jika salah satu dari mereka berada di posisi ke-6, bukankah itu berarti ada orang lain yang berhasil merebut posisi 5 besar? Di saat yang sama, ada beberapa peserta yang diam-diam mengejek Izroth. Karena Lances sudah berada di posisi ke-6, mustahil baginya untuk masuk ke tim kedua. Ini berarti semua omongan arogan beberapa waktu lalu hanyalah bualan belaka. Namun, Izroth tidak menghiraukan mereka dan tetap bersikap tenang. Di tempat ketiga adalah Zuren. Kali ini, keterkejutannya bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Bahkan Zuren sendiri sempat menunjukkan ekspresi tak percaya. Juara ketiga, bagaimana mungkin dia, dari sekian banyak orang, bisa meraih juara ketiga? Kegembiraan semakin menjadi-jadi ketika semua orang mencoba berspekulasi siapa yang meraih juara pertama dalam seleksi. Namun, di tengah kegembiraan itu, salah satu peserta menyadari sesuatu. Tunggu, bukankah salah satu dari kelima monster itu hilang? Kata peserta itu. 1, 2, 3, 4. Kau benar, tapi, itu artinya, mereka tak berani mengucapkan kata-kata itu karena terlalu sulit dipercaya. Namun, itu berarti bukan hanya 1, melainkan 2 posisi teratas telah diraih oleh kuda hitam. Di posisi kedua, kurasa namamu tak kuingat, anak muda, kata Sushuatri sambil mengarahkan pandangannya ke sosok yang diselimuti kabut hitam. Bahkan Sushuatri pun tak bisa melihat menembus kabut hitam ini. Mungkinkah itu semacam benda sihir yang kuat? Petik 2 titik titik titik. Kau bisa memanggilku Lau. Orang yang terselubung itu menjawab dengan suara tenang. Sushuatri mengangguk kecil sebagai jawaban sambil mengumumkan, di tempat kedua adalah Lau. Lau, siapa dia? Tak seorang pun pernah mendengar nama itu sebelumnya. Siapapun dia, kekuatannya memang nyata karena ia berhasil meraih juara kedua dalam seleksi. Itu, seorang pemain. Menarik. Meskipun Izroth tidak dapat melihat informasi mereka, ia yakin mereka bukan NPC karena informasi sistem yang ditampilkan adalah nama pemain, bukan nama NPC orang tersebut. Namun, Izroth tidak dapat melihat informasi pemainnya, kemungkinan besar karena kabut hitam yang terbentuk di sekelilingnya. Bagi pemain selain dirinya, mereka bisa sampai di tempat ini dan bahkan meraih posisi kedua, mereka jelas jauh lebih unggul. Orang yang meraih juara 1 dalam seleksi dan akan bertindak sebagai kapten tim kedua adalah. Saat Sushuatri berbicara, semua orang menahan napas. Siapakah orangnya? Mereka ingin bertemu langsung dengan kuda hitam yang tak dikenal ini. Izroth, anggota yang mewakili alam fana untuk tim kedua telah terpilih. Dengan ini, pemilihan tim kedua resmi berakhir. Semuanya, kalian harus berusaha sebaik mungkin agar tidak kehilangan muka demi alam fana. Seru Sushuatri. Namun,
Keheningan total menyelimuti mereka setelah dia selesai bicara. Apa mereka baru saja mendengarnya dengan benar? Izrod, bukankah dia orang yang baru saja berbicara dengan arogan beberapa saat yang lalu? Dia benar-benar juara pertama. Saya keberatan. Zuren adalah orang pertama yang menyuarakan keberatannya. Ia kemudian melanjutkan, Tuan Zushwatri, maafkan saya karena terus terang, tapi bagaimana mungkin orang lemah ini pantas memimpin tim kedua kita? Kita akan jadi bahan tertawaan dalam pertempuran Kekaisaran Lustrum. Hanya sedikit di antara peserta yang tersisa yang mengetahui kekuatan mengerikan Izrod yang sebenarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun karena takut terjebak dalam akibatnya. Sedangkan yang lainnya, meskipun tidak ada yang mengatakannya, kebanyakan dari mereka berpikiran sama dengan Zuren. Soal menjadi kapten tim kedua, bukankah orang itu agak kurang? Akan aneh dan tidak masuk akal jika semua orang begitu saja menerimanya dan entah bagaimana merasa nyaman dengan pengaturan ini tanpa penjelasan yang lebih mendalam. 372 token Kekaisaran Golden Lustrum, memanfaatkan sistem. Oh, sudah menjadi tradisi bahwa siapapun yang berada di posisi pertama dalam seleksi akan diberi peran sebagai kapten. Namun, sepertinya Zuren muda tidak puas dengan pengaturan ini. Kata Zushwatri dengan senyum lembut di wajahnya. Zuren melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Zushwatri sambil menjawab, bukannya aku meragukan proses seleksi atau penilaian Master Zushwatri. Hanya saja kata-kataku adalah kebenaran. Aku merasa aneh bahwa dua orang yang sama sekali tidak dikenal memiliki kekuatan untuk mengklaim dua posisi teratas dalam seleksi. Tentu saja, aku bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti ini. Suasana menjadi agak canggung mendengar kata-kata itu. Bahkan, hampir semua orang di sana mempertanyakan bagaimana dua kuda hitam bisa merebut posisi teratas dalam seleksi. Satu saja sudah aneh, tapi dua. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih tersembunyi di balik layar? Apa-apaan ini? Karena kau gagal meraih posisi teratas, kau malah ingin mencari-cari kesalahan orang yang berhasil. Bukan hanya itu, kau juga ingin memasukkan kata-katamu ke mulut orang lain. Sayangnya, kata-katamu ini termasuk yang tidak kusetujui. Kau sungguh tidak tahu malu, Zuren, ujar Lances dengan ekspresi geli di wajahnya. Sejujurnya, bahkan ia sendiri sulit mempercayai Izrod bisa meraih posisi pertama. Dulu, saat mereka pertama kali bertemu di hutan hidup, ia yakin Izrod berpotensi masuk 50 besar. Namun, 10 besar bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya. Sepertinya ia terlalu meremehkan Izrod saat itu. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, Lances tahu bahwa Tuan Muda ketiga Istana Naga itu sangat mengagumi Izrod. Kalau tidak, dengan temperamennya, ia pasti sudah menghempaskan Izrod untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang nyata. Karena itu, ia yakin Izrod tidak sesederhana yang ia bayangkan. Secara logika, seharusnya dia ikut seleksi tim ketiga. Namun, dari apa yang kusaksikan di hutan hidup, tak seorang pun di seleksi ketiga yang bisa menandinginya. Bersahabat dengan Tuan Muda ketiga Istana Naga dan memiliki bakat luar biasa hingga meraih juara pertama di seleksi tim kedua. Kurasa bakatnya bahkan melampaui kelima orang itu. Lances berpikir dalam hati. Zuren menyipitkan mata sambil memelototi Lances dan berkata, jaga ucapanmu. Jangan pikir aku tidak akan memberimu pelajaran hanya karena klan pride-mu, Lances. Apa aku perlu menggunakan status klan kebanggaanku untuk menyuarakan pendapatku dengan bebas? Kalau aku melihat sesuatu yang tak tahu malu, aku akan menyebutnya tak tahu malu. Kata Lances tanpa menatap Zuren. Aku akan mengingat kata-kata ini, kata Zuren dengan nada dingin, sementara ekspresi wajahnya semakin gelap. Baiklah, apa yang terjadi ya sudahlah. Zuren muda, seleksi resmi sudah berakhir. Tidak pantas bagimu untuk memulai pertempuran dengan mereka yang akan menjadi sekutumu selama pertarungan Kekaisaran Lustrum. Namun, karena kau tampaknya memiliki beberapa keraguan, biarkan orang tua ini yang menjawabnya untukmu. Raudin juniormu telah dikalahkan secara langsung oleh pemuda yang kau ragukan itu, ujar Zushwatri dengan nada santai dan ramah. Zuren membelalak kaget, namun, ia bukan satu-satunya yang terkejut mengetahui hal ini. 3 orang lainnya yang memiliki simbol aneh di dahi mereka juga tercengang. Peserta lain juga tampak terkejut. Orang yang tampaknya paling lemah di antara semua yang hadir mampu mengalahkan seseorang seperti Raudin. Bagaimana mungkin? Begitu ya,
jadi itu sebabnya orang itu tidak ada di sini. Dia sudah, gumam salah satu peserta. Zuren berbicara sambil menahan amarah dan berkata, Tuan Zushwatri, pasti dia menggunakan beberapa taktik licik untuk meraih kemenangan. Bagaimana mungkin dia? Sepertinya kau melupakan sesuatu yang penting. Aturan kompetisi ini tidak melarang penggunaan taktik curang. Sekalipun ia menggunakan cara-cara tercela untuk mencapai tujuannya, tidak ada aturan yang melarangnya dalam seleksi. Jika seseorang tidak mampu menghadapi apapun yang dilemparkan kepadanya, maka ia sendiri yang harus disalahkan. Harta, kecerdasan, dan harta benda juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Apakah kau akan terus melakukan omong kosong ini? Jika ya, selagi Patua Zushwatri bersedia bersabar dengan kalian, bocah-bocah tak berpengalaman. Jangan salahkan aku karena tidak sabar. Kain berkata sambil melepaskan tekanan yang luar biasa saat ia mengunci pandangannya pada Zuren. Zuren mengerutkan kening saat merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kain bukanlah seseorang yang mampu ia sakiti, bahkan dengan dukungannya yang luar biasa. Meskipun merasa dirugikan, ia akan menerima penghinaan ini untuk sementara waktu. Pada akhirnya, masih ada hampir setengah tahun tersisa hingga pertarungan kekaisaran Lustrum dimulai. Selama waktu itu, bukan hal yang aneh jika terjadi kecelakaan di antara 10 peserta teratas. Karena Tuan Zushwatri dan Tuan Muda ketiga Istana Naga bisa menjaminnya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi, kata Zuren sambil melangkah mundur. Namun, ia sudah mengukir nama dan wajah Izrod di benaknya. Namun, Izrod tidak terganggu oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Apakah ia harus membuktikan diri kepada seseorang yang bahkan tidak dikenalnya? Siapakah Zuren jika dibandingkan dengan seseorang seperti Raja Netherworld atau kegelapan abadi Sadahi? Izrod bahkan tidak mengincar Zuren. Baginya, ini hanyalah batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dia tidak menaruh dendam terhadap Zuren dan dia pun tidak akan sengaja mencarinya, namun, jika Zuren berani menghalangi jalannya, maka Zuren sendirilah yang akan disalahkan ketika dia menyesalinya. Sekarang semuanya sudah beres, saatnya untuk hadiah kalian. Tapi, pertama-tama, Zushwatri melambaikan tangannya saat 10 token emas dengan desain unik dan energi yang terpancar darinya terbang menuju 10 peserta teratas. Setiap peserta menangkap token emas di tangan mereka. Setiap token memiliki nomor yang mencerminkan peringkat pemiliknya dalam seleksi. Ini, nama, token Kekaisaran Golden Lustrum, item ajaib. Peringkat A, wilayah semenanjung Kekaisaran, status saat ini, ditutup. Kegunaan, token ini merupakan bukti bahwa pengguna telah berhasil melewati seleksi kedua. Saat pertarungan Kekaisaran Lustrum, pengguna akan diberi peringatan dan dapat menggunakan token ini untuk segera berpindah ke lapisan kelima alam semenanjung Kekaisaran. Memiliki token ini juga memberikan banyak manfaat tersembunyi bagi pengguna, dan mereka yang mengenalinya akan memperlakukannya dengan lebih hormat. Gunakanlah dengan penuh wibawa. Catatan khusus, item ini terikat jiwa kepada pengguna. Item ini tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Jika pengguna kehilangan kepemilikan item ini, item tersebut akan hancur secara otomatis. Ia kemudian melanjutkan, ingatlah untuk selalu membawa token Kekaisaran Lustrum emas ini. Token ini akan memungkinkanmu memasuki alam semenanjung Kekaisaran saat dibuka. Token ini juga dapat memberimu banyak manfaat untuk membantumu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertarungan Kekaisaran Lustrum. Jika kau berani kehilangannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya lagi. Semua orang menuruti kata-kata Zushwatri sambil menyimpan token Kekaisaran Lustrum emas untuk diamankan. Setelah itu, keenam murid Zushwatri dibubarkan saat ia memimpin peserta yang tersisa ke Istana Agung bersama Kain. Aku penasaran hadiah apa yang akan kita dapatkan. Aku hampir tak bisa menahan kegembiraanku, kata salah satu peserta. Aku tahu maksudmu. Saat aku kembali ke keluargaku dengan harta karun yang melimpah, sebuah perayaan besar akan diadakan. Master Zushwatri memang pantas menyandang reputasinya yang dermawan. Tapi, agak mengecewakan juga kami tidak menerima token emas. Kalau tidak, bahkan penguasa agung kerajaan Pezeniumku pun harus menyambutku secara pribadi saat aku mengunjungi ibu kota. Aku penasaran, apakah mereka yang terpilih di tahap ketiga dan keempat juga menerima token emas? Maksudmu kau tidak tahu, token-token itu dibagi menjadi 4 tingkatan berbeda, perunggu, perak, emas, dan platinum.
Token perunggu memiliki pengaruh paling kecil, sedangkan token platinum memiliki pengaruh paling besar. Hanya ada 10 token yang diberikan kepada 10 teratas dalam setiap seleksi. Tim keempat menerima token perunggu, tim ketiga token perak, dan tim kedua token emas. Ia kemudian melanjutkan, namun, mereka yang berada di tim utama menerima token platinum. Besarnya pengaruh yang dimiliki setiap token bagaikan siang dan malam. Konon, seseorang bahkan akan diberikan kesempatan bertemu langsung dengan Raja Naga jika memiliki token platinum. Apa, bisa-bisanya seseorang diberi audiensi dengan Raja Naga? Dengan pengaruh sebesar itu, siapa yang berani menyinggung pemilik token platinum? Perlu diketahui bahwa Raja Naga bahkan meremehkan makhluk legendaris lainnya, dan mereka pun menginginkan audiensi dengannya. Salah satu peserta mendesah, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka yang ada di tim utama? Ini sudah merupakan keberuntungan besar bagi orang-orang seperti kita. Izrod mendengarkan percakapan mereka dengan saksama dan menganggap topiknya menarik. Sangat disayangkan bahwa tingkat kekuatan saya saat ini tidak memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam pemilihan tim utama. Seolah mengetahui pikiran Izrod, Kain menyeringai dan berkata, jika kau berhasil meraih posisi teratas dalam pertarungan Kekaisaran Lustrum dan menjadi saudaraku, maka tentu saja, kau akan disambut untuk mengunjungi Istana Nagaku. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Pangeran Istana Naga sebelumnya atas keramahannya, kata Izrod dengan nada riang. Kini, ia memiliki motivasi yang lebih besar untuk berhasil. Jika ia bisa memasuki Istana Naga, siapa yang tahu keuntungan apa yang menantinya. Lagi pula, tempat seperti itu tidak mungkin sesederhana itu. Kita sudah sampai di ruang harta karun. Saya peringatkan kalian semua bahwa kalian hanya boleh memilih satu barang. Jika kalian mencoba meninggalkan ruangan ini dengan lebih dari satu barang, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Kalian yang belum masuk 10 besar hanya bisa memilih satu harta karun dari lantai 1. Mereka yang masuk 10 besar bisa naik ke lantai 2, dan 5 teratas bisa naik ke lantai 3, jelas Sushuatri. Ia kemudian melanjutkan, untuk pemenang pertama, kalian boleh memilih satu barang dari lantai 4. Hati-hati, mereka yang mencoba naik ke lantai yang lebih tinggi dari yang disebutkan akan menanggung akibatnya sendiri. Kalian punya waktu 30 menit, pilihlah dengan baik. Begitu kata-kata itu keluar, para peserta bergegas menjelajahi ruang harta karun yang megah. Di lantai pertama saja, sudah ada banyak koleksi barang, mulai dari benda sihir aneh, peta, pil, dan jimat, hingga senjata dan baju zirah. Tidak ada satupun barang langka atau langka yang terlihat, dan kualitas terendah yang tersedia adalah barang-barang langka. Sayangnya, hanya ada sedikit barang berkualitas epik di lantai pertama. Izrod perlahan-lahan menjelajahi lantai pertama. Ia menemukan beberapa barang menarik, namun ia tidak akan mengambil keputusan terburu-buru karena ia hanya diperbolehkan keluar dari ruang harta karun dengan satu barang. Lantai pertama punya beberapa barang bagus, namun saya lebih tertarik pada lantai atas. Ada pil kelas 4 di lantai pertama yang bisa terjual dengan harga mahal dan menyebabkan pertikaian tak berujung di antara guild-guild papan atas jika mereka tahu keberadaannya. Namun, Izrod bahkan tidak meliriknya. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum ia membuat pil kelas 4-nya sendiri. Kurasa aku akan menuju ke lantai 2. Izrod berjalan menuju tangga saat meninggalkan lantai pertama dan menuju lantai 2. Ada penghalang transparan yang ia lewati saat melangkah ke lantai 2, yang membawanya ke ruangan terpisah. Ketika Izrod meninggalkan ruangan, Kain melangkah ke samping Sushuatri dan berkata, kau yakin tidak apa-apa memberinya akses ke lantai 4? Aku yakin 5 besar, termasuk juara pertama, selalu hanya punya akses sampai lantai 3. Sushuatri tersenyum sambil menjawab, ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil karena telah menyelamatkan nyawa muridku. Benarkah hanya itu alasannya? Tanya Kain sambil menyeringai. Namun, Sushuatri tetap diam dan tetap tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Kain. Kalau kamu nggak mau bahas, aku nggak akan nanya lagi, ujar Kain sambil mengangkat bahu. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada alasan yang lebih dalam di balik keputusan Sushuatri. Ketika Izrod meninggalkan ruangan, Kain melangkah ke samping Sushuatri dan berkata, kau yakin tidak apa-apa memberinya akses ke lantai 4? Aku yakin 5 besar, termasuk juara pertama, selalu hanya punya akses sampai lantai 3. Sushuatri tersenyum sambil menjawab,
ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil karena telah menyelamatkan nyawa muridku. Benarkah hanya itu alasannya? Tanya Kain sambil menyeringai. Namun, Zushwatri tetap diam dan tetap tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Kain. Kalau kamu nggak mau bahas, aku nggak akan nanya lagi, ujar Kain sambil mengangkat bahu. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada alasan yang lebih dalam di balik keputusan Zushwatri. Hal pertama yang diperhatikan Izrod adalah masih ada cukup banyak harta karun, namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah harta karun yang ada di lantai pertama. Sesuai dugaan, jumlah barang di sini bahkan lebih sedikit. Ada 4 orang lain yang sudah berada di lantai 2, termasuk Lances yang berada di posisi ke-7. Ketika melihat Izrod memasuki ruangan, ia menghampirinya untuk menyambutnya. Agak terlambat, tapi selamat atas pencapaianmu di posisi teratas, Izrod, ujar Lances dengan hormat sambil memberi selamat kepada Izrod. Izrod mengangguk sebagai jawaban sambil membalas, selamat karena berhasil masuk 10 besar. Di depanmu, 10 besar sepertinya tidak terlalu mengesankan. Namun, aku akan dengan malu menerima niat baikmu, ujar Lances. Dia lalu bertanya, apakah Anda menuju ke lantai 4 ruang harta karun? Lances terkejut melihat Izrod masih di lantai bawah. 4 orang lainnya yang berhasil masuk 5 besar langsung naik ke lantai 3 tanpa melirik barang-barang di lantai 1 dan 2. Hanya sedikit rasa ingin tahu, itu saja, jawab Izrod dengan ekspresi riang. Namun, tujuan Izrod bukan hanya memilih satu barang lalu pergi. Setiap barang memiliki sejarahnya sendiri dan bahkan berisi informasi penting. Bahkan ada beberapa peta berisi lokasi harta karun dan material langka yang bisa dilihat. Dengan ingatannya yang sempurna, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan sebesar itu? Saya seharusnya berterima kasih kepada penguasa Istana Langit sebelumnya. Izrod tidak berjalan tanpa tujuan. Ia berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan sistem dengan ingatannya yang sempurna untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. 373 pesan dari Law, kemalangan Izrod. Setelah bertukar beberapa kata santai lagi, Lances mengucapkan selamat tinggal kepada Izrod sambil kembali turun ke bawah setelah memilih barangnya. Sedangkan Izrod, ia mengulangi proses yang sama seperti yang dilakukannya di lantai pertama dan memeriksa setiap barang yang ada di lantai 2. Ia paling memperhatikan pil, reagen, material, buku, dan peta. Meskipun ia tidak tertarik pada pil itu sendiri, memperluas pengetahuannya tentang profesi apoteker di RML bukanlah hal yang buruk. Dalam hal reagen atau material khusus, fokus utama Izrod adalah pada efek yang ditimbulkannya. Tujuan utamanya adalah menemukan bahan-bahan yang berpotensi menggantikan bahan-bahan yang sudah ia ketahui dari 7 alam. Sekitar 5 menit kemudian, Izrod selesai memeriksa semua barang di lantai 2. Hasilnya, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di lantai 1. Izrod yakin jumlah barang di lantai 3 dan 4 akan lebih sedikit lagi. Namun, hal ini memang sudah diduga mengingat kualitas, kegunaan, dan kekuatan barang-barang tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin tinggi lantai yang diakses. Lantai 2 penuh dengan reagen dan material unik, namun hanya ada 6 peta. Ada beberapa buku keterampilan yang menarik, tapi aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk keterampilan sederhana. Meskipun beberapa buku umum di sini memberikan informasi yang melebihi buku-buku di lantai 2 perpustakaan Amaharpe. Aku harus menatanya dengan baik nanti. Izrod menatap ke arah lantai 3. Kali ini, penghalangnya tidak transparan, melainkan aura pekat yang menghalangi jalan menuju lantai 3. Sekilas, terlihat jelas bahwa batasan dan pertahanan di lantai 3 berkali-kali lipat lebih kuat daripada di lantai 2. Izrod mulai menaiki tangga ke lantai 3, namun, saat dia baru setengah jalan menaiki tangga, seseorang keluar dari lantai 3. Orang yang melangkah keluar tak lain adalah Zuren. Ketika tatapannya tertuju pada Izrod yang sedang menaiki tangga, tatapan dingin penuh penghinaan muncul di matanya. Ia tak percaya seseorang dengan bakat seperti Roudin telah gugur di tangan orang tak dikenal seperti itu dalam pertarungan yang mudah. Ia mulai menuruni tangga, tetapi saat melewati Izrod, ia menghentikan langkahnya. Ketika kita kembali ke lantai pertama, kamu harus dengan senang hati menyerahkan posisi kapten tim kedua kepadaku, ujar Zuren. Izrod berhenti berbicara tanpa melirik Zuren sedikit pun dan menjawab, dan mengapa aku harus melakukan itu? Zuren menyipitkan mata saat menjawab,
akan ada banyak mata-mata jahat yang ingin merebut posisi kapten. Aku menawarkan bantuan untuk mengambil alih ini. Kau harus tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang tak boleh kau ganggu. Masih ada hampir setengah tahun lagi hingga pertarungan Kekaisaran Lustrum, dan bukan hal yang aneh jika terjadi kecelakaan tak biasa selama waktu itu di antara anggota tim kedua. Jangan menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Oh, begitu, jawab Izrod dengan acuh tak acuh, tetapi ada nada dingin dalam suaranya. Izrod menoleransi banyak hal dan tidak keberatan membiarkan anjing menggonggong, namun, ada batas yang jelas yang tidak boleh dilanggar. Suren jelas-jelas mengancamnya dan mencoba mengintimidasinya agar melepaskan posisi kapten. Sejujurnya, Izrod tidak benar-benar tertarik menjadi kapten tim kedua. Namun, apakah ia akan membiarkan dirinya diintimidasi hingga melepaskan jabatannya? Mereka yang mengancamnya tidak pernah berakhir baik. Karena Suren ingin mengancamnya, maka ia sebaiknya siap menghadapi konsekuensinya. Baguslah kau mengerti posisimu. Sekarang, aku akan, Suren yakin Izrod ketakutan dengan peringatannya tadi dan tidak berani menyinggungnya. Lagi pula, Izrod tidak membela diri dan memiliki lens di sana untuk membelanya terakhir kali, jadi dia pikir Izrod takut menyinggungnya. Namun, ia segera tersadar kembali ke kenyataan. Kurasa kau salah paham karena aku memilih diam tadi. Namun, aku bisa melihat matamu tertutupi oleh kesombonganmu sendiri. Katakan padaku, ketika ada anjing tak dikenal menggonggongmu di jalan, apa kau mencoba berbicara dengannya? Tanya Izrod dengan senyum riang di wajahnya. Kau, Suren hampir batuk darah karena marah. Beraninya orang ini membandingkannya dengan anjing yang menggonggong. Apa dia tahu sedang bicara dengan siapa? Sepertinya dia sedang terburu-buru untuk mati. Kali ini aku akan memaafkan ketidaktahuanmu atas kemurahan hati penguasa Istana Langit. Namun, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Siapapun orangnya, mereka yang menghalangi jalanku adalah musuhku. Nasib mereka yang menjadi musuhku semuanya sama, ujar Izrod sambil mulai menaiki tangga sekali lagi. Tepat sebelum melangkah ke lantai 3, ia melanjutkan, pikirkan baik-baik jika kau memutuskan untuk menjadi musuhku. Jika hari itu tiba, bahkan mereka yang berada di atas cakrawala pun tak akan mampu melindungimu. Izrod berjalan melewati penghalang dan tiba di lantai 3 ruang harta karun. Suren ingin menyerang Izrod saat itu juga, tetapi ia menahan diri setelah mengingat di mana ia berada. Jika ia benar-benar memulai pertempuran di sini, ia akan otomatis dikeluarkan dari ruang harta karun. Lebih buruk lagi, ia mungkin kehilangan benda yang ia pilih di lantai 3. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, apakah ia takut pada sosok kecil seperti Izrod? Seseorang seharusnya tahu batas kekuatan dan wewenang yang bisa ia gunakan sebelum orang lain. Dalam benaknya, Izrod tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri atas apa yang akan terjadi. Nak, kalau kau sangat menginginkan kematian dini, tak perlu berusaha sekuat tenaga. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu. Kita lihat saja apakah kau bisa datang ke pertarungan Kekaisaran Lustrum. Suren berpikir dalam hati sambil kembali ke lantai pertama dengan suasana hati yang buruk. Sepertinya dia tidak akan mudah dibujuk. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan melewati jembatan itu nanti. Ketika Izrod memasuki lantai 3, luasnya kurang dari setengah lantai 2. Totalnya hanya sekitar 30-40 item di lantai 3, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 2. Izrod tidak dapat menemukan satupun item yang sebanding dengan kualitas langka. Ini karena setiap item di lantai 3 sama berharganya dengan item berkualitas epik. Saya tahu barang-barang di lantai 3 akan lebih sedikit, tapi saya tidak pernah menyangka jumlahnya akan sesedikit ini. Namun, nilai 30 hingga 40 barang ini saja mungkin lebih berharga daripada gabungan seluruh lantai 1 dan 2. Masih ada 3 orang di lantai 3 ketika Izrod tiba. 2 di antaranya memiliki simbol aneh di dahi mereka, dan 1 lagi memperkenalkan diri sebagai Lau di Peron. Aku belum pernah dengar apapun tentang pemain ini sebelumnya. Aku ragu dia anggota guild papan atas manapun. Kalau tidak, kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Izrod tahu bahwa guild-guild papan atas gemar memamerkan prestasi mereka sebisa mungkin untuk menarik lebih banyak perhatian dan potensi sponsor bagi guild mereka. Pemain ini tidak hanya berpartisipasi dalam seleksi, tetapi ia bahkan berhasil meraih juara kedua. Izrod merasa jika ia sendiri tidak pernah berpartisipasi dalam seleksi,
mungkin Lau akan meraih juara pertama dan terpilih sebagai kapten tim kedua. Apakah dia juga pengecualian yang dibuat oleh orang itu? Izrod penasaran dengan pemain itu, tetapi karena waktunya terbatas di ruang harta karun, dia harus menunda masalah ini sampai nanti. Mengingat jumlahnya, Izrod tidak butuh waktu lama untuk memeriksa benda-benda di lantai 3. Bahkan ada skill yang hilang, mirip dengan panggilan Dewa Petir miliknya, di lantai ini. Meskipun kekuatan keseluruhannya tampak tidak serbaguna, semuanya tetap merupakan skill yang setidaknya berperingkat S atau bahkan SS. Ada juga pedang yang kekuatannya lebih besar dari pedang badai milik Izrod. Keahlian yang hilang, iblis pemakan darah, pil kelahiran kembali Phoenix, pedang pembakar matahari, peta harta karun besar Rinis Huye. Barang bagus. Izrod bisa menutup matanya dan mengambil barang apapun di lantai 3, dan semua orang di RML akan berebut untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan betapa mengesankannya barang-barang di lantai 3. Sayangnya, Izrod hanya bisa mengambil satu barang dari ruang harta karun. Tepat saat Izrod meratapi hal ini, ada sebuah barang yang menarik perhatiannya. Ini. Izrod mengambil sebuah peta yang bertuliskan peta harta karun rusak dari kerajaan misterius yang hilang. Peta itu tampak kuno dan kualitasnya menurun, namun, yang langsung menarik perhatian Izrod adalah simbol di bagian depan peta. Simbol kuno yang sama muncul di dahi Luna setelah dianugerahi garis keturunan ras Trepasia. Luna menerima hadiah itu dari Zelfirion di wilayah pusaran abadi Menara Pandemonium tak berujung. Mungkinkah tanda ini ada hubungannya dengan ras Trepasia dan patung permaisuri tanpa wajah itu? Izrod dengan cermat memeriksa setiap detail peta harta karun dan menghafalnya. Jika kerajaan misterius yang hilang ini benar-benar seperti yang ia yakini, maka harta karun di area itu kemungkinan besar tak terbatas. Setelah selesai memeriksa peta, Izrod menutupnya dan meletakkannya kembali di rak sambil berjalan menuju tangga. Sudah waktunya baginya untuk menuju ke lantai 4 ruang harta karun. Tepat saat Izrod hendak memasuki lantai 4, ia tiba-tiba menerima pesan. Pesan ini berasal dari pengguna tak dikenal yang menyembunyikan nama pemainnya, namun, terdapat alias Lau di dalamnya. Begitu Izrod membaca pesan itu, ia mengerutkan kening dalam hati dan segera berbalik mencari Lau. Namun, Lau sudah pergi dari lantai 3. Untuk mengetahui sebanyak ini, orang ini tidak sesederhana itu. Siapakah Lau ini? Awalnya, hanya ada rasa penasaran tentang identitas Lau, tetapi Izrod bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang itu setelah membaca pesan yang baru saja diterimanya. Hal ini dikarenakan isi pesan tersebut mengandung rahasia yang mengejutkan. Izrod memutuskan untuk menunda lantai 4 dan bergegas kembali ke lantai 1. Namun, saat ia tiba, Lau sudah pergi bersama peserta lain yang telah selesai memilih hadiah mereka. Dengan kata lain, ia sudah diusir dari Istana Langit. Apakah kamu sudah memutuskan harta karunnya? Tanya Kain. Tidak, aku akan cepat memilih satu sekarang. Aku hanya sedikit penasaran dengan apa yang terjadi pada peserta lain, itu saja, ujar Izrod dengan nada tenang sambil berjalan kembali ke pintu masuk lantai 4. Namun, pesan yang dikirim Lau telah membuatnya melamun dan bertanya-tanya. Lupakan saja, aku punya firasat kita akan bertemu lagi. Saat itu tiba, aku akan mendapatkan jawabannya dengan sendirinya. Izrod menenangkan pikirannya dan memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Ia kemudian melangkah melewati penghalang tebal menuju lantai 4. Ruangan di lantai 4 itu kecil dan hampir tidak muat untuk menampung sekitar 20 orang. Total ada 10 benda dan masing-masing memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ada 1 buku keterampilan, 1 pil, 1 jimat, 2 benda ajaib, dan 5 perlengkapan senjata. Setiap benda ditempatkan di platform penyimpanannya masing-masing. Skill peringkat SSS, Mantra of the Sky. Skill yang sangat mendominasi. Sayang sekali skill ini tidak cocok dengan gaya bermainku saat ini. Item sihir ini juga cukup menarik, tapi hanya bisa digunakan 3 kali. Ada item sihir bernama Mata Destruktif Tetrimere. Item ini mampu dengan mudah menghabisi monster boss langka level 50 atau bahkan level 60 dalam sekali serangan. Sayangnya, item ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali. Belum lagi, seiring Izrod naik level, item ini akhirnya akan menjadi tidak berguna, jadi ia mengabaikan item ini. Izrod mengarahkan pandangannya ke 5 potong peralatan, senjata yang terhenti di sebuah cincin yang tampak sederhana. Ditempa oleh Masi.
Kenapa nama ini terasa familiar? Ah, benar juga, waktu itu. Kembali di alam dogma yang kacau saat ujian terakhir, suara aneh itu mengajukan tawaran kepada Izrod. Ada senjata tertinggi dan satu set perlengkapan legendaris yang menurut suara itu dibuat oleh Mazi yang agung, dewa kerajinan. Itu adalah senjata dan perlengkapan legendaris pertama yang dilihat Izrod di RML dan kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah ia temui. Ini juga buatan orang Mazi itu. Menarik, Izrod mengambil cincin yang tampak sederhana itu ke telapak tangannya. Saat ia melakukannya, aura merah kehitaman menyelimuti dirinya dan menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, item Apparel of Insatiable Transcendence, telah dipaksakan kepada Anda. Efek Peerless Conduct telah diaktifkan. Peringatan sistem, item hiasan kepala laut kristal, telah dihancurkan. Peringatan sistem, item Healthy Recrev Oblivion Chest, telah dihancurkan. Peringatan sistem, item sarung tangan pemakan bumi, telah dihancurkan. Peringatan sistem, item Ski Step Boots, telah dihancurkan. Peringatan sistem, item jubah adaptasi, telah dihancurkan. Peringatan sistem, efek Overreater, telah diaktifkan. Cincin itu menempel di jari Izrod, dan meskipun ia mencoba melepaskannya, tetap saja tidak ada gunanya. Barang-barangnya hancur satu per satu. Bahkan sepatu bot ski stepnya yang epik pun tak luput. Cincin terkutuk apa ini? Apa Mazi ini ingin merampas semua barangnya? Tidak ada gunanya, tidak bisa dihilangkan. Izrod tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini adalah kehilangan besar baginya. Ia mengambil cincin itu dengan santai, tetapi cincin itu telah menghancurkan hampir semua perlengkapannya dan secara otomatis mengikat dirinya padanya. Ada apa dengan kemalangan mendadak yang menimpanya ini? 374 pakaian transendensi yang tak terpuaskan. Izrod mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba melepaskan cincin yang menempel di jarinya, namun cincin itu tak kunjung terlepas. Seolah-olah cincin itu telah menyatu dengannya dan menjadi bagian dari tubuh fisiknya. Dalam sekejap mata, satu-satunya perlengkapan yang tersisa untuk Izrod hanyalah pedang badai, aksesoris seperti kalung dan cincinnya, serta perhiasan kecilnya. Adapun perlengkapan lainnya, semuanya hancur seketika aura merah kehitaman menyelimuti tubuhnya. Setelah menyadari bahwa cincin itu mustahil dilepaskan, Izrod memutuskan untuk menghentikan usahanya yang sia-sia. Ini adalah lantai 4 ruang harta karun Zushwatri. Mengapa ia menyimpan benda terkutuk di tempat ini lalu mengizinkan Izrod masuk ke lantai 4? Apakah ini caranya diam-diam membalas dendam kepada Izrod karena telah melukai muridnya? Tidak, Izrod tidak percaya akan hal ini. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Saya hanya berharap dampaknya tidak permanen. Izrod mencoba melihat informasi sistem tentang cincin itu, tetapi informasi itu tidak tersedia saat efek Overreater aktif. Satu hal yang membuat Izrod tidak terlalu kecewa adalah fakta bahwa, secara mengejutkan, statistiknya tidak berkurang, melainkan bertambah. Meskipun tidak banyak, Izrod yakin bahwa ini disebabkan oleh efek cincin yang melekat padanya. Akan tetapi, meskipun statistik dari perlengkapannya tetap terjaga, skill seperti Sky Step dari Ski Step Boots miliknya tidak dapat diakses lagi. Beberapa saat kemudian, aura merah kehitaman itu akhirnya mereda dan menghilang. Yang muncul di tempatnya adalah sejenis baju zirah hitam aneh dengan aura merah yang berdenyut di beberapa area seolah-olah itu adalah detak jantung. Baju zirah itu sendiri tampak lembut dan lebih menyerupai kain atau kulit daripada baju zirah asli. Ini hasil karya cincin itu. Izrod mengerutkan kening dalam-dalam saat ia menyentuh material baru yang muncul di tubuhnya. Rasanya aneh karena ia merasa seperti sedang menyentuh makhluk hidup dan bernapas, bukan peralatan tak bernyawa yang sebelumnya ia kenakan. Peringatan sistem, efek Overreater, telah berakhir. Peringatan sistem, tidak ada keahlian yang ditetapkan untuk efek Perfect Emulation, set skills. Keahlian ditetapkan secara acak. Keahlian berhasil ditetapkan. Harap diperhatikan, pengguna dapat mengubah set keahlian default setelah 12 jam. Keterampilan yang dimiliki. Setelah melihat efek Overreater telah berakhir, Izrod memutuskan untuk melihat cincin sederhana yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisiknya. Ketika ia membaca informasi di balik cincin itu, ia tercengang. Benda seperti ini juga ada di dalam RML. Jika barang seperti ini muncul di rumah lelang, kekacauan apa yang akan ditimbulkannya? Izrod sama sekali tidak merasa dirampok.
Ternyata kemalangannya itu sebenarnya adalah keberuntungan besar yang terselubung. Pakaian transendensi yang tak terpuaskan memang layak menjadi item di lantai 4 ruang harta karun. Bahkan, jika bukan karena metode pemakaiannya yang unik, mungkin saja penguasa Istana Langit sendiri sudah lama mengklaimnya. Namun, karena keunikannya, bukan orang yang memilihnya, melainkan orang yang memilih pemakainya sendiri. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. Peringkat armor, tipe pertumbuhan. Tingkat armor, 46. Tipe armor, hidup. Persyaratan, HP, 4550 plus 928. Anggota parlemen, 0+0. Serangan, 55 plus 3. Pertahanan, 367 plus 74. Kelincahan, 795 plus 177. Sihir, 0+0. Kecepatan gerakan, plus 10%. Living Armor pasif item ini tidak dapat digunakan dengan metode normal. Item ini memiliki kehendaknya sendiri dan mampu memilih pemiliknya sendiri, serta secara otomatis melengkapi dirinya sendiri. Setelah digunakan, item ini menyatu dengan tubuh pemakainya dan menjadi soulbound permanen serta tidak dapat dilepaskan. Skill saat ini dinonaktifkan, insatiable aktif pemakainya akan menghabiskan peralatan yang diserap dengan cepat, kehilangan statistik dan skill yang diberikannya. Sebagai gantinya, pemakainya mendapatkan peningkatan statistik besar-besaran sementara hingga 10 detik. Skill ini akan otomatis dinonaktifkan jika tidak ada cukup peralatan untuk dikonsumsi. Masa pendinginan, 216 jam. Salin penampilan aktif pemakai dapat menyalin penampilan fisik set perlengkapan atau pakaian khusus dan menyimpannya. Pemakai dapat memilih penampilan apapun yang tersimpan, dan Apparel of Insatiable Transcendence akan tetap seperti aslinya hingga pemakai menonaktifkannya. Setelah dinonaktifkan, item ini akan kembali ke penampilan aslinya. Waktu pendinginan, 30 detik. Keterampilan saat ini terkunci. Perilaku tak tertandingi pasif selama item ini terpasang pada pemakainya. Item lain yang terpasang atau yang seharusnya terpasang akan hancur. Item yang hancur dengan cara ini secara otomatis terpengaruh oleh skill Overeater. Overeater item ini dapat menyerap peralatan untuk meningkatkan levelnya, mendapatkan bonus statistik, dan menyimpan skill yang terpasang. Semakin kuat peralatan yang diserap, semakin besar manfaat yang diterima item ini dan pemakainya. Peralatan yang sama tidak dapat dikonsumsi lebih dari sekali. Jika perbedaan level terlalu besar, pemakainya mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari Overeater. Pemakainya juga mendapatkan kemampuan untuk menggunakan skill Perfect Emulation. Overeater, peralatan abis umum, 0 tidak umum, 1 langka, 3 epic, 1 legendaris, 0 unik, 0 ilahi, 0. Perfect Emulation pilih dari skill yang diserap oleh Overeater. Pemakai dapat menggunakan skill yang dipilih dalam parameter asli skill tersebut. Skill yang dipilih tidak dapat diubah selama 12 jam total skill yang disimpan, 5 max. Set skill, 5. Emulasi sempurna, atur keahlian kristalisasi adaptasi amukan api neraka, sihir esensi kehidupan Silverlin, langkah langit. Deskripsi, sebuah zirah hidup, yang diyakini telah lama hilang, dibuat oleh Mazi, dewa kerajinan sebelum ia naik ke alam dewa. Legenda mengatakan bahwa zirah ini memiliki perasaan dan memilih tuannya sendiri, namun legenda ini belum pernah terbukti. Apparel of Insatiable Transcendence sebenarnya adalah item tipe pertumbuhan. Artinya, tidak seperti perlengkapan konvensional yang statistiknya sudah pasti dan tidak dapat diubah. Apparel of Insatiable Transcendence mampu tumbuh kekuatannya seiring waktu dengan menyerap perlengkapan lain. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan satu set lengkap perlengkapan langka tingkat tinggi dengan statistiknya saat ini, ia memiliki potensi untuk melampaui semua set perlengkapan lainnya. Jika Izroth harus memperkirakan berapa nilai Apparel of Insatiable Transcendence, hanya kata tak ternilai yang dapat menggambarkannya. Bahkan Sword of the Storm miliknya pun tidak dapat dibandingkan dengannya karena batasnya sudah tercapai. Meskipun Izroth harus berusaha keras untuk memberi makan pakaian transendensi yang tak terpuaskan, pada akhirnya pakaian itu akan melampaui seperangkat zirah epik atau bahkan legendaris. Bahkan mungkin suatu hari nanti pakaian itu akan menjadi zirah ilahi. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai hingga masa depan yang jauh, tetapi meskipun demikian,
Izrod merasa pantas untuk melepaskan perlengkapan lamanya demi satu barang ini. Ternyata itu sama sekali bukan kerugian seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Agak merepotkan karena saya tidak bisa melepaskannya dengan bebas, tetapi ia memiliki beberapa fitur dan kemampuan yang menarik. Saya tidak yakin seberapa cepat pertumbuhannya. Sepertinya ia perlu diuji coba setelah saya kembali ke Amaharpe. Izrod selesai membaca efek dari pakaian transendensi yang tak terpuaskan. Ia masih punya waktu sekitar 5 menit lagi sebelum harus menuruni tangga dan kembali ke lantai pertama. Karena itu, ia meluangkan waktu sejenak untuk mengolah informasi yang ia peroleh dari ruang harta karun. Keuntungan yang ia peroleh kali ini tidaklah sedikit. Informasi mengenai lokasi pasti harta karun tersembunyi, area misterius, dan sumber daya langka yang ia peroleh dari peta di ruang harta karun saja sudah cukup membuat orang lain iri. Seharusnya ini saja yang dilakukan. Nama, Izrod. Ekspresi, 17,30%. Level, 46 poin stat, 0. Gelar, pemegang sumpah utama pelindung Amaharpe, sekunder cendikiawan soliter. Kelas, Master Tempur. HP poin hit 17.879 per 17.879 100%. Generasi HP dalam pertempuran 74 HP, DTK. Energi, 225. MP, 115 per 1170, 9,83%. Generasi MP, 10 MP, DTK. Serangan, 2331. Pertahanan, 869. KETINTANGAN, 1798. Sihir, 109. Resistensi fisik, 25%. Resistensi magis, 25%. Keberuntungan, 1. Serangan kritis, 8%. Pencurian nyawa, 6%. Penusuk zirah, plus 6%. Kecepatan serangan, plus 13%. Kecepatan gerak, plus 10 berlipat ganda saat tidak bertempur. Waktu casting mantra, minus 10%. Izrod puas dengan statistiknya saat ini. Untuk seseorang dengan kelas master tempur, statistiknya sangat solid. Selain itu, salah satu kelemahan utamanya, kesehatannya yang kurang, dan kemampuan bertahannya semakin diperkuat. Meskipun setelah melihat mapnya masih beregenerasi dengan kecepatan yang sangat lambat, Izrod hanya bisa tersenyum pasrah. Selama pertarungannya melawan Roudin, ia sekali lagi mendorong mana poolnya melewati batasnya saat ini dan mengaktifkan elemen fusion. Meskipun ia untuk sementara bergantung pada ramuan untuk terus memulihkan mapnya, pada akhirnya, itu bukanlah solusi jangka panjang. Sepertinya aku tak punya pilihan selain pergi ke Everpeak untuk memperbaiki manaku. Aku harus menemukan cara untuk membuka segel pada segel 10 cakram agar masalah ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Setelah Izrod selesai, ia melihat-lihat lantai 4 sekali lagi sebelum berjalan menuju pintu keluar. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencapai lantai pertama, dan begitu tiba, ia menyadari tidak ada seorang pun di sana selain Sushuatri dan Kain. Sedangkan yang lainnya, karena ia tidak melihat siapapun saat turun dari lantai 4, mereka pasti sudah diusir dari Istana Langit. Ketika Izrod tiba di lantai pertama, Sushuatri sempat menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat Izrod muncul dan menyadari aura benda yang ia kenakan. Namun, ia segera menenangkan diri dan tersenyum lembut. Bohong jika ia mengatakan tidak merasa sedikit pun sedih karena harus menyerahkan harta karun tersebut. Namun, ia tahu segalanya akan lebih baik seperti ini. Lagi pula, sudah berapa tahun sejak ia menggali benda itu dan harus menghadapinya tanpa mengakui siapapun. Sushuatri mengangguk setuju sambil berkata, "Aku lihat benda keras kepala ini akhirnya memilih tuannya. Anak muda, benda ini sangat istimewa. Nanti, kau harus ingat bahwa benda ini tidak mati seperti baju zirah lainnya, melainkan memiliki kehendaknya sendiri. Jika ia menganggapmu tidak layak, ia tidak akan ragu meninggalkanmu dan menunggu tuan baru. Karena itu, aku sarankan kau untuk merawatnya dengan baik sebagaimana ia akan merawatmu dengan baik." "Aku akan mengingat kata-kata penguasa Istana Langit," jawab Izrod. "Keberuntunganmu sungguh bagus. Percayalah, si keras kepala itu bahkan tidak mau menemui tuan muda ini," ujar Kain sambil menyeringai. "Kebetulan keberuntunganku sedang bagus, itu saja," jawab Izrod dengan santai. Setelah bertukar kata,
Kain meminta Zushwatri untuk menunda pemindahan Izrod kembali ke permukaan karena ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengannya. Tentu saja, Zushwatri tidak akan menolak permintaan sekecil itu dan memberi Kain izin untuk menggunakan formasi sihir transportasi untuk mengirim Izrod kembali setelah mereka selesai berdiskusi. Setelah meninggalkan ruang harta karun dan berpisah dari Zushwatri, Kain dan Izrod tiba di sebuah ruangan luas dengan formasi sihir besar tergambar di lantai. Suasana segera berubah menjadi agak hikmat. Aku belum melupakan janji yang kubuat padamu waktu itu. Kau meminta informasi tentang jalan naga dan aku akan menepati janjiku, tapi sebelum kita mulai, aku ingin menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana tepatnya kau bisa mendengar tentang jalan naga? Tanya Kain saat nada dan ekspresi wajahnya berubah serius. 375 berbicara tentang jalan naga, pesan dari orang asing. Izrod tidak melihat alasan untuk menipu Kain, namun, masih terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Belum lagi, siapa yang tahu kekacauan seperti apa yang akan terjadi jika informasi bahwa ia memiliki halaman kitab awal bocor. Izrod mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menangkis makhluk-makhluk di alam legendaris. Oleh karena itu, sampai ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, ia percaya akan lebih baik untuk merahasiakan informasi ini sebisa mungkin. Namun, Izrod tidak tahu apakah Kain akan mengerti jika ia hanya mengatakan bahwa sebuah misi telah memberitahunya tentang hal itu. Dengan mengingat hal itu, Izrod menjelaskan bahwa ia hanya mendengar rumor tentang hal itu dan melihatnya tertulis di beberapa buku tentang legenda kuno di perpustakaan Istana Amaharpe. Meskipun Kain agak skeptis, ia tidak menemukan kejanggalan dalam kata-kata Izrod. Lagi pula, bukan tidak mungkin ada informasi yang bocor tentang jalan naga setelah keberadaannya selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk mempercayai perkataan Izrod dan tidak melanjutkan masalah ini. Aku bisa memberitahumu tentang jalan naga, tapi itu masih rahasia istana nagaku yang dijaga ketat. Kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah membagikan informasi ini dengan siapapun, bahkan setelah mati. Apa aku bisa mempercayaimu? Tanya Kain. Tenang saja, aku yang pegang janjimu, jawab Izrod tanpa ragu. Karena ia perlu membersihkan jalan naga dengan kekuatannya sendiri, ia tak perlu membocorkan informasi apapun kepada orang lain jika itu satu-satunya permintaan Kain. Bagus, kau seharusnya tahu bahwa seorang pria hanya sebaik kata-katanya. Seru Kain. Ia kemudian melanjutkan, jalan naga adalah hak perjalanan bagi para naga muda yang telah ada selama ribuan tahun. Mereka yang berhasil melewati jalan naga diakui oleh Istana Naga sebagai bakat sejati dan diberi perlakuan serta keuntungan khusus. Sejujurnya, ujiannya sendiri sebenarnya cukup sederhana. Kalian hanya perlu menyusuri jalan setapak sampai kalian tidak dapat melangkah lebih jauh. Izrod mengerutkan kening. Hanya itu, seseorang hanya perlu menyusuri jalan setapak untuk menyelesaikannya. Tidak ada cobaan atau tantangan. Izrod yakin itu tidak sesederhana itu, kalau tidak, bagaimana mungkin itu menjadi bagian dari misi peringkat SSS. Belum lagi, mengapa itu menjadi rahasia Istana Naga yang dijaga ketat. Aku tahu apa yang kau pikirkan, dan kau benar. Mustahil semudah itu. Coba kutanyakan, tahukah kau berapa banyak orang yang telah melewati jalan naga dalam milenium terakhir? Tanya Kain. Lalu ia mengangkat 4 jarinya sambil berkata, 4. Ayahku, kakak laki-lakiku, dan aku sendiri. Hanya sebanyak itukah orang yang mampu melewatinya dalam 1000 tahun terakhir? Izrod yakin ini akan lebih menantang daripada yang ia perkirakan sebelumnya. Meskipun ada hal lain yang menarik perhatian Izrod. Bukankah itu hanya 3? Tanya Izrod setelah menyadari bahwa Kain hanya menyebutkan 3 orang. Kain hanya mengangkat 4 jari, tetapi ia hanya menyebutkan 3 orang. Jadi, siapa orang terakhir yang berhasil melewati jalan naga dalam milenium terakhir? Ah, ini, ya, sebenarnya kami juga tidak tahu. Dahulu kala, ada orang luar yang menyelinap ke jalan naga dan saat kami tiba, orang itu sudah menghilang. Untuk menghindari tatapan ayahku begitu lama, orang itu pastilah seseorang yang berada di puncak alam legendaris dengan keahlian yang tak tertandingi. Kau seharusnya melihat raut wajah ayahku yang murka saat itu. Ahahaha, aku belum pernah melihat orang tua itu semarah itu sebelumnya, kata Kain sambil tertawa terbahak-bahak. Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati.
Sepertinya tidak semua naga sejati seperti yang digambarkan dalam buku-buku yang dibacanya di perpustakaan Istana Amaharpe. Untuk ras yang seharusnya terisolasi dari dunia luar dan terkenal tidak ramah dalam berinteraksi dengan ras lain, Kain telah menghancurkan citra Izroth tentang naga sejati di RML. Namun, Izroth merasa Kain sama sekali tidak seperti naga sejati lainnya. Setelah tawanya mereda, Kain melanjutkan, "Yah, ini saja yang perlu diketahui tentang jalan naga. Meskipun sederhana di permukaan, pengalaman keseluruhannya berbeda-beda dari orang ke orang, jadi mustahil untuk mempelajari lebih lanjut hanya dari informasi orang lain. Beberapa orang hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, sementara yang lain mungkin merasa seperti dibakar hidup-hidup oleh api yang hebat. Bahkan ada yang menghadapi ketakutan mereka sendiri. Aku yakin kamu sudah mengerti sekarang." Misi tersebut gagal menyebutkan detail spesifik apapun tentang jalan naga. Mungkinkah karena jalannya berbeda-beda pada setiap orang? Jika demikian, tampaknya persiapan yang telah dilakukan sebelumnya harus digeneralisasi. Hanya 4 orang dalam milenium terakhir yang berhasil menyelesaikan jalan naga. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarang orang mampu menyelesaikannya. Izroth mengucapkan terima kasih kepada Kain atas penjelasannya sebelum melanjutkan bertanya, apakah mungkin bagi seseorang di luar Istana Naga untuk mencoba jalan naga? Tentu saja, Izroth tahu itu mungkin karena Kain menyebutkan bahwa seorang alien pernah melewati jalan naga. Namun, alien itu adalah eksistensi di puncak alam legendaris. Tak hanya itu, ia bahkan mampu lolos dari tatapan ayah Kain. Meskipun Izroth tidak tahu persis kekuatan ayah Kain, sebagai seseorang yang memiliki darah naga sejati dan mengendalikan istana naga, bisa dibilang ia sama sekali tidak lemah. Dengan kekuatannya saat ini, Izroth memutuskan untuk tidak menggunakan metode tersebut dan mencari alternatif lain. Namun, jika itu memang satu-satunya cara bagi orang luar untuk mencoba jalan naga, maka ia tidak punya pilihan selain fokus meningkatkan kekuatannya sendiri dan mengikuti jejak orang luar itu. Kain mengerutkan kening, raut wajah penuh pertimbangan muncul di wajahnya. Ia tampak agak cemas ketika Izroth menanyakan pertanyaan itu, tetapi fakta bahwa ia tidak langsung menjawab tidak menunjukkan kemungkinan itu. Sedangkan Izroth, ia tetap sabar sementara Kain tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, Kain menghela napas berat sambil berkata, "Mungkin saja. Tapi, aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, itu seperti mendaki gunung tanpa tangan." Ia kemudian melanjutkan, "Tentu saja, jika kau tidak terburu-buru dan berhasil meraih juara pertama dalam Lustrum Imperial Bowl tim kedua dan berhasil menjadi saudaraku, aku jamin kau akan diizinkan untuk menantang Path of Dragons." Meskipun tawaran Kain cukup besar, sayangnya, Izroth tidak mampu menunggu hingga pertempuran Kekaisaran Lustrum untuk menyelesaikan jalan naga. Batas waktu misi adalah 120 hari, tetapi pertempuran Kekaisaran Lustrum hampir 6 bulan lagi. Jika ia menunggu selama itu, ia pasti sudah gagal dalam misi tersebut dan ibu kota Amaharpe akan hancur. Belum lagi, ia juga akan menerima penalti lain jika gagal. Oleh karena itu, ini bukanlah pilihan. Sayangnya, aku takkan bisa menunggu sampai setelah pertarungan Kekaisaran Lustrum. Jika Pangeran Istana Naga dapat membantuku mencapai jalan naga, aku akan mengingat jasa ini dan suatu hari nanti membalasnya. Aku tidak takut menghadapi tantangan, hanya saja aku takkan pernah diberi kesempatan untuk mengatasinya, ujar Izroth dengan tenang dan santai. Kain mengangguk setuju sambil menjawab, "Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Baiklah, serahkan saja padaku. 2 bulan lagi, aku akan mengirim seseorang untuk menemuimu. Aku akan mengatakan ini sekarang agar kau tidak salah paham, aku tidak akan bisa membantumu sama sekali. Aku hanya bisa memberimu kesempatan, tidak lebih. Jika kau gagal, kesempatan kedua tidak akan mungkin." Terdengar nada serius dalam suara Kain. "Memberiku kesempatan saja sudah lebih dari cukup. Aku tidak berniat memanfaatkan kebaikanmu. Aku akan menangani apapun yang diperlukan dengan kekuatanku sendiri," jawab Izroth. "Bagus." Kain melemparkan token berbentuk naga emas ke arah Izroth yang menangkapnya. Ia lalu melanjutkan, "Itu tanda otoritas Istana Nagaku. Simpanlah itu selalu. Ketika saatnya tiba, utusan yang kukirim akan menemukan dan mengenalimu. Lagi pula, aku tidak berencana mencarimu di setiap sudut alam fana. Tentu saja, kau juga bisa menjualnya. Mungkin harganya akan lumayan." Kain mengucapkan bagian terakhirnya dengan nada bercanda.
Izrod mengerti bahwa beberapa kata terakhir Kain tidak perlu dianggap serius, namun, harga yang pantas adalah sesuatu yang terlalu diremehkan. Sebuah token otoritas dari Istana Naga adalah harta yang tak ternilai bagi banyak orang, terutama mereka yang ingin dekat dengan naga sejati. Fakta bahwa Kain dengan santai menyerahkan token itu kepadanya mungkin akan membuat kepala Istana Naga, ayah Kain, muntah darah karena marah atas tindakan putranya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Pangeran Istana Naga terlebih dahulu, kata Izrod dengan senyum riang di wajahnya. Keduanya lalu bertukar kata-kata santai hingga Izrod mengangkat topik domain kepada Kain. Domain. Benar, kau tidak punya domain, kan? Kau agak aneh, Izrod. Biasanya, seseorang memperoleh domain jauh sebelum mendapatkan sumber, tapi kau melakukannya dengan cara yang benar-benar terbalik. Kurasa itu menjelaskan kenapa sumbermu masih dalam tahap awal. Kain berkata sambil menyeringai. Kain kemudian menjelaskan dasar-dasar domain kepada Izrod. Sesuai dugaan Izrod, elemen-elemen domain berkaitan dengan 8 trigram, meskipun ada beberapa perbedaan kecil. Yang menarik perhatiannya adalah bahwa tidak hanya domain yang lebih rendah itu ada, tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada 8 domain utama di atas, yaitu domain 4 asal puncak. Namun, ia penasaran di mana letak sage domain yang digunakan dalam pertarungan mereka, jadi ia bertanya kepada Kain. Kain, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya sambil menjawab, itu sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan. Tapi, kalau boleh kutebak, berdasarkan kekuatannya saja, mungkin levelnya setara dengan Pinnacle for Origin Domains. Mungkin bahkan sedikit lebih tinggi. Karena ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi sepengetahuanku, aku tidak bisa memberikan jawaban pasti. Itu menjelaskan mengapa kekuatan itu melahapnya. Tiba-tiba menggunakan kekuatan sebesar itu dalam keadaan tidak stabil pasti akan membawa bencana. Mengenai bagaimana aku akan mendapatkan domain. Dia bilang itu akan datang secara alami seiring bertambahnya kekuatanku. Sepertinya aku hanya bisa menunggu dan terus meningkatkan kekuatanku. Tapi, menurutnya, seseorang juga membutuhkan bantuan kuil pengumpul elemen untuk mewujudkan domain dengan benar. Meskipun sayangnya domain seseorang dipilih secara acak ketika saatnya tiba. Setelah menerima semua informasi yang dibutuhkan, Izrod tidak lagi memaksa Kain. Setelah berpamitan, Kain mengaktifkan formasi sihir untuk membawa Izrod kembali ke tempatnya sebelum tiba di Istana Langit. Rasanya aku lupa bilang sesuatu padanya. Ya sudahlah. Aku yakin nanti juga beres. Karena aku tidak ingat, mungkin memang tidak terlalu penting, gumam Kain dalam hati sambil mengusap-usap belakang kepalanya dan meninggalkan ruangan. Saya akhirnya kembali. Izrod telah dipindahkan ke ruang pembuatan pil di dalam istana alam mistisnya. Meskipun baru sekitar 5-6 jam sejak ia pergi, rasanya sudah lama sekali ia tidak melihat tempat ini. Sepertinya dia sudah pergi. Izrod menyadari arus sudah tidak ada di manapun. Karena misinya tampaknya telah selesai, mungkin ia tidak perlu lagi membuntuti Izrod. Di saat yang sama, saat Izrod kembali ke istana alam mistis, ia menerima banjir pesan dari sistem. Selama proses seleksi, sistem pesan jarak jauhnya dinonaktifkan sementara. Kini setelah ia kembali, semua pesan yang ia lewatkan selama ketidakhadirannya telah membombardirnya sekaligus. Yang ini dari salah satu notifikasi langsung menarik perhatiannya. Itu karena permintaan pertemanan itu datang dari seseorang yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun, ada catatan terlampir di permintaan pertemanan itu yang bertuliskan, kata orang, matahari terbenam menandai batas langit. Nama pemain di depannya adalah Minerva. Nama ini asing. Lagi pula, kalimat ini, begitu. Meskipun Izrod tidak mengenal siapapun yang bernama Minerva, ia tertarik dengan pesan yang dikirimkan bersama permintaan pertemanan mereka. Karena penasaran, ia pun menerima permintaan pertemanan tersebut dan memutuskan untuk membalas pesan yang ditulis Minerva setelah melihat mereka sedang online. Selanjutnya bab 376 undangan dari Sindikat Headhunter.